pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita menyanyi dan tapi semuanya berdiri. Berdiri, kita menyanyi lagu Sesuatu Manusia. Terus kita menyanyi seperti pertama ya. Oke. Oke. Apakah semuanya hadir atau ada yang hadir sakit atau apa? Semua. Kelihatan ya. Semua semangat belajar hari ini? Semangat? Hari ini kita akan belajar mengenai organ sistem pernapasan manusia. Ini isinya adalah pembelajaran sistem pernapasan manusia. Tahu kan apa yang dimaksud dengan bernapas? Hari ini kita bisa hidup, kita bisa bernapas. Saya akan beri pertanyaan. Apa yang terjadi jika kita tidak bernapas? Mati. Ya. Kita tidak bernapas, kita akan mati. Terus coba kalian bernapas. Nah, apa yang kalian rasakan di hidung saat kalian bernapas? Ya? Nah, pertanyaan yang pertama tadi, apa yang terjadi jika kita bernapas? Jika kita tidak bernapas, kita tidak mendapatkan oksigen yang dibutuhkan untuk fungsi-fungsi kita. Ini dapat menyebabkan kegagalan organ, tentunya menyebabkan suatu kematian. Kemudian pertanyaan kedua tadi, apa yang dirasakan ketika kita bernapas? Ketika kita bernapas, udara yang masuk ke hidung dan dari lubang hidung diisi oleh cairan mukosa. Nah, kalian mungkin merasakan ada udara yang mungkin sedikit sensasi dingin saat kalian bernapas. Nah, atau aman saat udara masuk ke dalam hidung. Coba kalian bernapas. Apakah kalian merasakan sama? Yang betul. Oke. Sekarang kita akan masuk pelajaran tentang organ sistem pernapasan pada manusia. Nah, ada tujuan pembelajaran akan kita capai ini, yaitu mengidentifikasi organ-organ dan sistem pernapasan manusia. Kedua, menunjukkan bagian-bagian organ sistem pernapasan manusia melalui bagan. Kemudian yang ketiga, mendemonstrasikan proses kerja sistem pernapasan manusia melalui alat peraga yang disediakan. Di sini ada alat peraga yang disediakan. Kemudian nah, kemudian pengertian sistem pernapasan. Sistem pernapasan manusia adalah proses biologis di mana oksigen diambil dari udara melalui saluran pernapasan yang diangkut ke dalam darah. Sedangkan
dioksida. Nah, sistem pernapasan manusia mirip seperti pabrik udara di dalam tubuh kita. Kemudian paru-paru berperan seperti kantong dari udara. Ketika kita mengambil nafas, udara masuk ke paru-paru. Pada udara itu, kita mengambil oksigen yang sangat dibutuhkan. Setelah itu, kita mengeluarkan karbon dioksida yang bisa dibaratkan sebagai sampah udara. Saat kita mengeluarkan nafas, jadi sistem pernapasan membantu tubuh kita mendapat oksigen bagus dan membuang karbon dioksida yang tidak dibutuhkan. Nah, coba perhatikan di sini ada organ pernapasan. Ada di sini yaitu organ hidung, faring, tira, paru, laring, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, di sini yang kita akan jelaskan peran atau fungsi dari masing-masing organ pernapasan ini. Nah, yang pertama ada hidung. Nah, hidung, tahu hidung kan? Hidung. Nah, hidung memiliki fungsi yaitu menyaring, memanaskan, dan melembabkan udara sebelum masuk ke saluran pernapasan. Yang mengandung rambut halus dan lendir untuk menangkap partikel dan kotoran. Nah, itu hidung. Kemudian faring. Nah, faring ini berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan hidung dan mulut ke laring yang berperan dalam bunyi udara dan makanan. Kemudian ada laring. Nah, laring ini berperan dalam menembus suara dan menunjuki saluran pernapasan dengan epiglotis. Nah, kemudian ada trakea. Nah, trakea memiliki fungsi saluran udara yang menghubungkan laring dengan bronkus. Nah, di mana dilapisi dengan rambut-rambut besar atau cilium yang membantu membersihkan lendir dan partikel. Kemudian ada bronkus. Bronkus ini memiliki fungsi saluran yang bercabang dari trakea dan mengarah ke paru-paru yang membawa udara ke dalam dan keluar di tubuh paru. Nah, kemudian paru-paru. Nah, fungsi organnya ini, fungsi organnya tempat terjadinya pertukaran gas alveoli dalam paru-paru adalah struktur yang memungkinkan oksigen dari udara masuk ke dalam darah dan karbon dioksida keluar dari darah. Nah, kemudian ada bronkiolus. Nah, di mana saluran udara kecil yang berasal dari cabang sampai bronkus yang memiliki fungsi utama bronkiolus dalam sistem pernapasan yang melibatkan pengaturan aliran udara dan dari alveoli. Struktur berlambang kecil dalam paru-paru. Alveolus yang memiliki fungsi sebagai tempat penyebaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kemudian di sini ada begini proses sistem pernapasan pada manusia. Nah, bisa kalian lihat sendiri ada di slide yang kita perhatikan. Nah, pertama, berjalannya udara memasuki paru-paru mulai dari rongga hidung, udara disaring oleh rambut halus dan suhu udara dihangatkan dan juga
terus. Berikut ini merupakan hal terus. Nah, fase pernapasan pada manusia ada dua fase pada saat kita bernafas, ada namanya fase inspirasi dan ekspirasi. Fase inspirasi pada saat kita masuk fase inspirasi merupakan proses ketika udara masuk ke dalam paru-paru. Coba kalian bernafas. Itulah yang dinamakan fase inspirasi. Kemudian fase ekspirasi. Fase ekspirasi merupakan proses ketika udara keluar dari paru-paru. Ketika kita bernafas, itu yang namanya kita bernafas. Kemudian udara masuk ke dalam paru-paru, itu namanya ekspirasi. Kemudian kita mengeluarkan udara dari paru-paru, itu namanya ekspirasi. Di sini ibu sediakan ya. Di sini ibaratkan dalam sini ada organ pernapasan manusia. Ibaratkan ini adalah paru. Ketika balon biru ini ditarik, maka dari balon biru ini akan mudah terbang. Kemudian ketika balon biru ini dilepas, maka balon biru ini akan habis. Bisa dilihat? Oke. Sekarang perhatikan. Tadi dikatakan proses fase inspirasi merupakan proses ketika udara masuk ke dalam paru-paru. Prosesnya seperti ini. Coba perhatikan balon merah ini akan paru. Nah, ketika kita bernafas, paru-paru kita seperti ini, dia akan bernafas seperti ini. Bisa dilihat? Ya, itu namanya fase inspirasi. Kemudian fase ekspirasi merupakan proses ketika udara keluar dari paru. Seperti ini. Ketika fase ekspirasi itu balon merah ini ketika dilepas akan habis. Maka begitu juga dengan paru-paru kita pada saat kita mengeluarkan udara. Coba perhatikan. Nah, ketika balon biru ini akan dilepaskan dan habis. Itu yang namanya dimaksud dengan fase ekspirasi. Oke? Oke, untuk itu saya tunjuk untuk menggunakan alat tadi. Saya tunjuk Christine maju. Ayo Christine. Bagaimana dimaksud dengan fase inspirasi? Bagaimana ibaratkan ini adalah paru-paru kita, bagaimana tubuh kita menulis. Bisa kita coba jelaskan kepada kita. Ada fase inspirasi. Ya, berikan tepuk tangan. Nah, bagus sekali ya. Jadi dapat disebutkan ini bahwa
Ekspirasi merupakan proses ketika udara keluar dari paru-paru. Oke? Sampai di sini pembelajaran kita. Dari sini pembelajaran kita. Adakah yang tidak dimengerti? Adakah yang perlu ditanyakan? Ya? Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, sekarang kalian semua sudah mengerti ya? Oke? Sampai di sini pembelajaran kita. Semuanya berdiri. Kita menyanyi lagi. Ayo berdiri sambil tangan. Kita menyanyikan lagu. Terima kasih Tuhan. 3, 2, 1. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sayangi kami. Terima kasih Tuhan. Oke, lihat dulu. Kita kesediaan fisik kita Tuhan. Amin. Oke, di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini boleh bermanfaat bagi sekalian. Oke, sampai jumpa.